sehingga Dajjal ini punya rencana busuk karena tahu bahwa orang inilah musuh bebuyutannya, musuh bebuyutan sampai di akhir zaman kelak. Maka Dajjal ini berusaha untuk merubah takdir ketetapan itu, berusaha untuk membunuh beliau bisa dengan memprovokasi penguasa pada saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi dengan kita, tim Padepokan Putra Bengawan. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur semuanya yang selama ini sudah membantu mendukung berkembangnya channel-channel kita. Mudah-mudahan sedulur-sedulur semuanya dalam perlindungan Allah, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan kesehatan, umur yang panjang yang barokah. Di kesempatan hari ini kita mau mengungkap dari sisi gaib. Kenapa yang ditugaskan oleh Allah untuk membunuh Dajjal adalah Nabi Isa? Oleh sebab itu kita tim Padepokan Putra Bengawan mau menarik sosok gaib yang bisa menjelaskan tentang semua itu. Sebelum kita mulai, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sedulur-sedulur semuanya yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri yang selama ini sudah berkontribusi mendukung berkembangnya channel-channel kita. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan sedulur semuanya dibalas oleh Allah beribu-ribu kali lipat kebaikan, dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal yang barokah, digampangkan berbagai macam urusan. Untuk menyingkat waktu, monggo sedulur kita mulai proses mediumisasinya. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat. Di kesempatan hari ini kita ditemani oleh beliau Bapak Yamroni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Pak nggih? Alhamdulillah. Monggo sedulur kita mulai proses mediumisasinya. Mohon doanya ya sedulur, mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan sedikit apapun, dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dibersihkan tubuh mediator dari gangguan jin setan evolusi kota pun. Saya mau dihancurkan, dibersihkan semuanya Allah. Alhamdulillah. Dari ujung kaki sampai ujung rambut dibersihkan semua, agar tidak mengganggu proses mediumisasi. Dengan izin beliau saya mau dibanding tubuh mediator dari roh sukmanya terbanding semua pesan keluarga tidak mau dibanding dengan beliau cahaya beliau cahaya dibanding berlaku selama Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon ya Allah, dihadirkan sosok gaib yang bisa menjelaskan kenapa yang membunuh Dajjal adalah Nabi Isa. Tertarik ya sallallahu Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Energinya masuk ke dalam kita semua terbuka Allah. Alhamdulillah.
Mohon maaf, ini siapa nggih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan ini siapa? Saya yang dulu memasuki jasad ini. Siapa? Saya dari sebuah bukit. Yang ada di Palestina itu. Iya, Gus. Saya lupa namanya, Mbah Ahmad atau Mbah siapa itu? Saya lupa itu. Mohon maaf, namanya kami belum boleh. Oh, belum boleh disebutkan Iya. namanya. Berarti sampai sudah muslim ya? Alhamdulillah, alamin sudah menjadi beliau. Lah itu gimana keadaan di Palestina, Mbah? Sangat memprihatinkan, Gus. Kenapa? Perangan semakin membesar. Tapi panjenengan bantu ndak? Luas. Saya bertugas di sebuah bukit di situ. Ya, kita hanya memantau. Kita hanya bisanya mendoakan, Mbah. Iya. Mudah-mudahan saudara-saudara muslim di Palestina diberikan kekuatan oleh Allah, berikan kesabaran dan kemenangan, Mbah. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, sebelum kita mulai, saya cek kebenarannya dulu ya, Mbah, mengantisipasi dari penyusup. Monggo, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mengaku jika berbohong Allah. Ya, mohon maaf Mbah, sebelum kita ngobrol-ngobrol saya suguhidan dulu ya Mbah ya. Monggo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Monggo Mbah dinikmati. Alhamdulillahirabbil alamin. Gini Mbah, mohon maaf kalau saya itu mengganggu panjenengan yang bertugas di Palestina. Ini Mbah, saya mau bertanya biar untuk bisa menambah wawasan Mbah, terutama kepada saya pribadi Mbah dan umumnya kepada sedulur-sedulur yang lain. Kenapa kok yang ditugaskan oleh Allah nanti di akhir zaman yang membunuh Dajjal itu kok Nabi Isa itu sebenarnya gimana Mbah? Iya Gus, sebelumnya mohon maaf jika nanti mungkin ada perbedaan apa yang tertulis di sejarah manusia. Bukan bermaksud menyinggung semuanya. Sebatas yang saya ketahui, kebenaran mutlak milik Allah. Yang karena belum terjadi ya Mbah ya. Memang yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhir zaman adalah beliau yang punya hak. Bahkan seluruh para nabi zaman dahulu, setiap para nabi mengingatkan umatnya akan fitnah akhir zaman yang dilakukan oleh sosok yang banyak disebut dengan Dajjal laknatullah. Bahkan Nabi Musa pun tidak punya hak untuk membunuh orang ini. Sebab Nabi Musa juga tahu bahwa makhluk ini makhluk yang ditangguhkan umurnya
hingga sampai akhir zaman, yang kelak yang diberi tugas untuk membunuh adalah beliau, Nabi Isa alaihissalam. Dalam sepak terjangnya makhluk ini selalu membuat fitnah dan kerusakan setiap nabi. Orang ini menyamar dengan sebutan-sebutannya pada setiap era diutusnya para nabi sebelum Nabi Isa. Dan ketika beliau Nabi Isa ditugaskan untuk mengingatkan kaumnya Bani Israel yang sudah mulai banyak melakukan kesyirikan dan kemaksiatan, beliau Nabi Isa berdakwah untuk meluruskan kembali umatnya kembali ke jalan tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam dakwah beliau sudah memperingatkan, sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di antara muridnya ada yang berkhianat, yaitu si Dajjal ini dengan menyamar, dengan mengganti nama yang lain. Si Dajjal ini memprovokasi penguasa pada saat itu, memfitnah beliau Nabi Isa, bahwa Nabi Isa ini membawa ajaran sesat, ajaran yang keliru, sehingga Dajjal ini punya rencana busuk karena tahu bahwa orang inilah musuh bebuyutannya, musuh bebuyutan sampai di akhir zaman kelak. Maka Dajjal ini berusaha untuk merubah takdir ketetapan itu, berusaha untuk membunuh beliau Nabi Isa dengan memprovokasi penguasa pada saat itu. Dan dalam sepak terjangnya Dajjal berhasil memprovokasi raja pada saat itu untuk mencari keberadaan beliau Nabi Isa, untuk menghancurkan dakwah beliau. Dan pada suatu saat pasukan yang ingin membunuh beliau Nabi Isa ini dibocorkan tempat persembunyian oleh orang ini, sehingga pada saat itu beliau
dikepung dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau Nabi Isa diselamatkan dengan diangkat ke langit beserta roh dan jasadnya, ditempatkan di suatu tempat yang di sana berkumpul dengan manusia-manusia yang sudah tercerahkan, menunggu saatnya di akhir zaman untuk dikurunkan kembali untuk membunuh manusia Dajjal laknatullah. Dan atas kehendak Tuhan, orang yang menyamar ini diserupakan wajahnya persis mirip dengan Nabi Isa alaihissalam, sehingga pasukan yang menyebarnya, yang mengejar dengan berkeyakinan bahwa orang inilah yang namanya Nabi Isa, padahal sejatinya itu adalah orang yang berkhianat tadi. Namun dalam keraguannya para pasukan ini tetap menganggap bahwa orang inilah yang dia cari, dan ditangkaplah, siksa, salib, dan jasadnya dikuburkan dalam sebuah tempat. Namun ada salah satu murid dari beliau Nabi Isa yang sudah diberi firasat oleh Nabi Isa bahwa ada yang berkhianat tersebut adalah manusia yang menjadi musuh bebuyutan beliau. Maka dalam kecurigaannya, murid beliau yang bernama Barnabas ini membongkar kuburan orang yang disalib tersebut yang sudah dikubur, karena beliau yakin si Barnabas ini meyakini jika memang ini adalah Dajjal laknatullah, maka dia akan masih hidup. Dan ternyata ketika dibongkar, ternyata betul orang ini masih hidup. Kemudian Barnabas mengobatinya. Tapi demi meyakinkan bukti yang untuk menguatkan keyakinan beliau, Barnabas ini, bahwa orang ini adalah kelak yang ditangguhkan umurnya di akhir zaman, maka orang ini akan mengaku sebagai Tuhan
Dan ketika Barnabas mengobatinya dan sembuh, ternyata betul orang ini mengaku sebagai Tuhan. Maka yakinlah Barnabas bahwa orang inilah yang kelak umurnya ditangguhkan, yang akan bangkit di akhir zaman. Yang kelak yang diberi tugas untuk membunuh adalah beliau Nabi Isa sendiri. Yang kelak Nabi Isa akan diturunkan ke bumi kembali, berjuang bersama beliau, pemimpin akhir zaman, Imam Al-Mahdi. Sebab yang punya hak membunuh, tugas membunuh adalah beliau Nabi Isa sendiri. Dan kelak beliaulah yang akan mendakwai umat yang selama ini disesatkan oleh ulah Dajjal ini dan antek-anteknya yang setelah merubah ajaran beliau Nabi Isa dari ajaran tauhid yang benar. Yang telah menyelewengkan ajaran beliau dalam kitabnya. Tapi ada suatu kitab yang masih murni, yang dibawa beliau Barnabas, yang di sana berisi ajaran-ajaran Nabi Isa yang asli, yang masih murni, mengajarkan tauhid yang benar, yang di dalamnya ada berita bahwa kalau ada Nabi penutup akhir zaman yang bernama Ahmad, semuanya tetap masih utuh tertulis di kitab tersebut. Mungkin kelak akan terbuka tabir kebenaran. Kitab tersebut akan kembali ditemukan, yang akan merahasia-rahasia kebenaran yang sejati. Kebenaran yang telah diselewengkan oleh antek-antek Dajjal, merubah firman-firman Tuhan, sehingga banyak yang tidak sadar tersesat ke dalam pemahaman-pemahaman yang banyak dirubah oleh antek-antek Dajjal. Namun kelak beliau akan turun dari langit untuk mendakwai mereka, saudara-saudara kita yang telah diselamatkan, kembali ke jalan yang benar, hingga nanti banyak yang kembali pada ajaran yang sempurna sesuai yang diwahyukan pada beliau Nabi Isa alaihi salam, yang kelak diberi tugas untuk membalikan ajaran tauhid kembali pada umat-umat yang telah disesatkan oleh Dajjal dan antek-anteknya. Beliau kelak
berjuang di akhir zaman bersama pemimpin akhir zaman, Imam Al-Mahdi, untuk melawan pasukan-pasukan Dajjal ini, yang oleh saudara-saudara kita menyebutnya dengan anti Kristus, atau dalam Islam disebut Dajjal Natullah, seorang manusia yang sudah menjalani takdir dan ditakdirkan sebagai manusia, tokoh musuh pemimpin akhir zaman. Tokoh yang digadang-gadang Azazil ribuan, bahkan jutaan tahun yang lalu. Berarti sebenarnya seperti Nabi Muhammad itu, kalau tidak itu ditugaskan Nabi Isa, sebenarnya Nabi Muhammad itu juga bisa membunuh ya Mbah. Iya, Nabi Muhammad itu juga bisa membunuh. tapi itu sudah menjadi kehendak Allah. Yang punya hak membunuh adalah beliau, Nabi Isa ya. Nabi Isa. Bahkan dulu ketika zaman sahabat, zaman Rasulullah, ada orang yang mirip seperti Ciri-ciri Dajjal ini. Bahkan sempat ingin dibunuh oleh beliau, sahabat Umar, namun dilarang oleh baginda Nabi. Bahwa orang ini jika memang Dajjal, maka Umar pun tak sanggup bisa melawannya. Tandahkan bahwa yang punya hak membunuh Dajjal ini adalah beliau, Nabi Isa alaihissalam. Gini Mbah, saya mau bertanya, apa benar Nabi Isa itu sudah lahir Mbah? Kok banyak berita-berita tuh yang mengaku adalah titisan Nabi Isa, ataupun itu Nabi Isa itu sebenarnya gimana Mbah? Nabi Isa sudah lahir dan beliau diangkat jasadnya serta rohnya, ditempatkan di langit di sebuah tempat yang di situ berisi bangsa-bangsa manusia yang sudah tercerahkan, yang memang diberi tugas khusus menemani di langit. Berarti di sebuah berarti ini mohon maaf, belum lahir ya, nih belum dilahirkan lagi. nanti diturunkan. Saat ini beliau berada di sebuah tempat di langit sana. Jadi yang mengaku-ngaku Nabi Isa ataupun yang mengaku titisan Nabi Isa itu pembohongan Mbah. Bahkan banyak yang mengaku Imam Mahdi juga banyak. Tapi pesan saya, jika ada orang yang mengaku-ngaku, itu pasti bukan. Imam Mahdi tidak pernah mengaku-ngaku. Banyak nanti akhirnya yang mengaku sebagai Imam Mahdi, ataupun sebutannya apa. Nanti banyak, tapi itu
sudah menjadi kehendak Tuhan. Tuhan punya kehendak, punya rahasia sebagai cara untuk menutupi beliau, menyembunyikan beliau. Banyak nanti yang akan mengaku-ngaku Imam Mahdi. Berarti nanti Nabi Isa itu diturunkan ke dunia lagi itu ya nanti berjuang bersama Imam Mahdi ya Mbah? Iya, juang melawan, yaitu tadi Antikristus atau Dajjal. Berarti sebenarnya masih rahasia ya Mbah antara Nabi Isa itu sudah diturunkan lagi atau belum. Tetapi kalau orang yang mengaku itu jelas bukan ya Mbah? Iya, Imam Mahdi ataupun Isa tidak berdasarkan pengakuan seperti beliau Imam Mahdi itu yang menetapkan Allah sendiri, yang merahasiakan juga Allah. Makanya jangan tertipu. Jika ada yang mengaku saya Imam Mahdi, saya adalah pemimpin akhir zaman, iblis yang menyusup. Berarti apalagi kan pernah viral kan Mbah di berita-berita media-media itu kan katanya mengaku Nabi Isa dan wani bersumpah seperti itu Mbah. Ya biarin, mungkin itu sudah kehendak Tuhan untuk menutupi beliau-beliau itu ya Mbah. Sebagai cara untuk menutupi yang asli. Tidak banyak yang tahu kecuali orang-orang belian yang tahu beliau yang asli. Saat ini sudah mulai banyak para wali-wali yang tahu beliau Imam Mahdi. Sudah ya Mbah, Iya. sudah. Ini ya mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pengetahuan ya Mbah. Ya, sebelumnya mohon maaf jika sampai ini bukan berarti kami menyinggung perasaan siapapun, Nggih Mbah. umat manapun. Nggih. Tapi kelak kebenaran tetap kebenaran. Yang benar akan ditampakkan. Yang terpenting adalah perbaiki diri. Ada saatnya nanti beliau sendiri, beliau Nabi Isa sendiri akan mendakwai atau menyadarkan saudara-saudara kita. Mohon maaf sebelumnya. Ini sama-sama Mbah. Nggih, panjenengan undur diri ya Mbah, melanjutkan tugas lagi. Kami tim jika banyak kekurangan kesalahan untuk menanggapi kedatangan panjenengan ya minta maaf yang sebesar-besarnya Mbah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian pemirsa dialog kita dengan sesosok jin yang dulu katanya pernah hadir di sini yang berasal dari Palestina. Beliau tadi menjelaskan tentang panjang lebar bahwa kenapa Nabi Isa yang dipilih Allah karena memang sudah ketentuan. Walaupun nabi-nabi seperti Nabi Muhammad itu sebenarnya juga bisa membunuh, karena dengan taat atas perintah Allah nanti yang akan membunuh adalah Nabi Isa. Makanya Nabi Muhammad tidak berani, semua sudah dikehendaki oleh Allah. Saya tekankan seterus semuanya, jangan 100% percaya apa dikatakan sesosok gaib ini tadi. Ambil saja sisi positifnya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan, pengetahuan,
dan lebih-lebihnya semakin iman dan takwa kepada Allah. Kami tim mohon undur diri. Bila ada kekurangan kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.